Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Arlina Putri dengan NIM 22003220 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi asas-asas pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara etimologis. Secara etimologi, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata yaitu e dan duco. Kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak. Sedangkan duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangnya kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan. Kemudian yaitu tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Crow and Crow, pendidikan adalah proses yang mencangkup berbagai kegiatan yang berlaku bagi individu dalam kehidupan sosialnya, membantu mewariskan adat, budaya, dan pranata sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah upaya mengarahkan semua kekuatan alam yang ada pada masa kanak-kanak sebagai individu, manusia, dan anggota masyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kemudian yaitu Triyarkara. Pendidikan adalah proses kemanusiaan manusia muda. Selanjutnya itu Paulo Freire. Pendidikan adalah usaha penyadaran manusia. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan respon terhadap kritik sekolah. Sistem sekolah secara tradisional mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan cepat dalam kehidupan selama abad yang lalu dan tidak mampu menanggapi kebutuhan atau tuntutan umat manusia yang terus meningkat. Pendidikan sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk belajar sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar di berbagai tempat dan kondisi. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Pendidikan sepanjang hayat juga dapat meningkatkan kebermaknaan seseorang dalam kehidupan dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakat. Seseorang menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersikap mandiri, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah. Materi ketiga yaitu tentang dasar pikiran pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa cara untuk meninjau dasar pikiran mengenai pendidikan sepanjang hayat. Di antaranya yaitu pertama, tinjauan ideologis. Tinjauan ideologis ini semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu tinjauan ekonomis. Salah satu cara keluar dari lingkaran antara kebodohan dan kemelaratan atau kemiskinan ialah dengan pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, tinjauan sosiologis. Tinjauan sosiologis ini salah satunya masalah pendidikan di negara berkembang adalah pemborosan pendidikan yang disebabkan oleh sebagian orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan putus sekolah. Maka dewasa ini tugas pendidikan formal yang utama adalah bagaimana mengajarkan cara belajar, menanamkan motivasi yang kuat kepada anak untuk belajar sepanjang hayat, memberikan keterampilan kepada anak untuk secara lincah menyesuaikan diri kepada lingkungan masyarakat dengan cepatnya berubah-ubah.
Materi selanjutnya yaitu tentang ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat. Ada beberapa ciri-ciri manusia yang menjadi pelajar sepanjang hayat, yaitu sadarilah bahwa dia harus belajar sepanjang hidup atau hayat. Percayalah bahwa mempelajari hal baru adalah cara yang logis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sangat termotivasi untuk belajar di sebuah tingkatan. Percaya bahwa tantangan dalam hidup adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Memiliki sifat kepercayaan diri atau optimisme yang tinggi. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa karakteristik yang ada di pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu hidup. Umur dan pendidikan adalah 3 definisi yang saling penting, ruang lingkup dan tujuan belajar sepanjang hayat. Yang kemudian yaitu pendidikan tidak berakhir ketika tahun ajaran berakhir, tetapi berakhir sebuah proses yang menanamkan waktu seumur hidup. Kemudian yaitu yang ketiga, pendidikan sepanjang hayat tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencangkup dan menggabungkan semua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, sekolah menengah, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa tujuan pendidikan sepanjang hayat, yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni sebuah aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu mengembangkan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Yang ketiga yaitu menciptakan belajar untuk hidup, learning to be, dan membentuk masyarakat belajar, learning society. Selanjutnya yaitu mampu mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, di sini ada 4 pilar pendidikan UNESCO mengembangkan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu learning to know. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Kemudian learning to do, yaitu pendidikan juga merupakan proses pembelajaran untuk bisa melakukan sesuatu, atau learning to do. Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi secara pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemampuan untuk berbuat atau merespons stimulus. Selanjutnya yaitu learning to be. Learning to be yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi, anak, serta kondisi lingkungannya. Yang terakhir yaitu learning to live together, yaitu adalah belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka, dan nilai-nilai agamanya. Terjadi proses learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Materi selanjutnya mungkin tentang peran pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat diperlukan untuk meningkatkan keadilan distribusi layanan pendidikan, memiliki konsekuensi ekonomi yang menyenangkan, dan diperlukan ketika berhadap dengan struktur sosial yang berubah menjadi lebih baik, sehingga juga mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Gagasan dasarnya adalah bahwa pendidikan secara formal memahami sebagai suatu proses yang berkeseimbangan dalam kehidupan individu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Peranan belajar sepanjang hayat sangat berpengaruh dalam kehidupan ini, mulai dari dampak terkecil hingga terbesar. Nah, di sini kita masuk kepada materi implikasi pendidikan sepanjang hayat. Penerapan
pada pembelajaran sepanjang hayat terhadap isi dan tujuan pendidikan dari program pendidikan dalam masyarakat yang luas dan beragam. Di sini dibagi beberapa implikasi, yaitu yang pertama implikasi pada program pendidikan. Terdapat pada pendidikan baca tulis, pendidikan kejuruan, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pengembangan, yang kemudian pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan terakhir pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Yang kedua, implikasi pada sasaran pendidikan. Ada 6 sasaran implikasi pada pendidikan, yaitu para petani, para remaja yang putus sekolah, para pekerja yang berketerampilan, para teknisi dan golongan profesional, para pimpinan masyarakat, dan terakhir para anggota masyarakat yang sudah tua. Di sini ada alasan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran seumur hidup diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan dalam pencapaian pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang bermanfaat, dan diperlukan ketika struktur sosial berubah. 5 alasan pentingnya pendidikan sepanjang hayat, yaitu alasan keadilan, ekonomi, faktor sosial, perkembangan iptek, dan alasan sifat pekerjaan. Itulah alasan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat juga muncul sebagai jalan yang didapat pada salah satu masalah kritis masyarakat modern, yaitu masalah yang timbul dalam hubungan generasi berbeda. Perkembangan pendidikan sepanjang hayat juga memiliki rintangan. Rintangan itu ialah sebuah pilihan ketika keturunan dan kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur untuk keberhasilan. Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan dan menyelesaikan berbagai taraf latihan. Baik, di sini saya menyimpulkan pendidikan sepanjang hayat masih berada dalam terkonsep seperti asas yang lain, misalnya kebebasan, keadilan, dan kebersamaan. Maka dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat tidak nyata selama jangka waktu tidak terbatas karena masih dalam bentuk peta konsep. Jika hasil pemikiran tersebut harus timbul dari keadaan tertentu dan harus berwujud dalam arti sebenarnya, maka seharusnya pemikiran tersebut disajikan dengan fakta dan tindakan. Jika pendidikan sepanjang hayat itu memungkinkan, maka mulai sekarang dan seterusnya pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu harapan yang besar. Harapan tersebut terletak pada ketulusan dan kemampuan manusia untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab atas pemikirannya dan perasaannya. Mungkin pada kesimpulan cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.